Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Presiden Joko Widodo dinilai berniat membangun dinasti politik sejak lama. Hal itu diyakini untuk melanggengkan kekuatan Jokowi meski dari balik layar. Politik dinasti sejak awal sudah dibangun oleh Pak Jokowi, kata Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Nais Pospos dalam diskusi di kantor para sindiket Jakarta Selatan Minggu 15 Oktober 2023. Bonar menangkap sinyal Jokowi berusaha mempertahankan kekuasaannya. Hal itu berkaca dari pernyataan Jokowi soal antisipasi situasi 13 tahun dari sekarang. Apakah Jokowi banyak melakukan pelanggaran hukum termasuk konstitusi? Apakah Jokowi cemas bagaimana nasibnya ke depan? Bagaimana keamanannya ke depan? Apakah akan terjerat kasus hukum? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pusat Analis Kebijakan Strategis Bung Erwin Permana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Sehat, Bung Erwin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung Erwin. Kita lagi-lagi membahas tentang politik dinasti dan kali ini menjangkiti rasa-rasanya pada pemerintahan yang akan berakhir ini, dan lagi-lagi juga diberitakan banyak di media massa dari wali kota oleh menantunya dan anaknya sendiri, dan lagi-lagi ketua partai juga akan ditunggangi oleh anaknya sebagai ketua. Menurut Anda apakah termasuk pelanggaran konstitusi, Bung Erwin? Ya, eh, mulai dari proses penyelenggaraan di awal, itu publik sudah mengendus ada semacam upaya untuk menyembunyikan maksud tertentu, gitu. Ketika kemudian tiba-tiba muncul keputusan yang membolehkan batas usia di bawah 40 tahun, maka dengan sendirinya publik memunculkan satu insinuasi bahwa ini adalah kepentingan Jokowi. Dengan sendirinya inilah yang dimaksud dengan politik dinasti. Politik dinasti itu kan gampangnya upaya untuk melestarikan politik dengan menggunakan keluarga. Gitu. Apa kepentingan keputusan MK di bawah 40 tahun itu? Tidak lain tidak bukan adalah kepentingan untuk memberikan semacam karpet merah kepada Gibran supaya bisa menjadi cawapres atau menjadi capres, gitu. Siapa yang memutuskan? Yang memutuskan adalah ketua MK, yang itu adalah iparnya Jokowi. Dengan sendirinya ketua MK itu merupakan pamannya Gibran. Nah, jadi orang akan mengatakan ini merupakan upaya untuk melanggengkan dinasti Jokowi, gitu. Nah, tanpa kemudian mengindahkan etika dan juga moral hukum. Secara konstitusional, yang namanya MK, Mahkamah Konstitusi, itu berfungsi untuk sebagai negatif constitution. Maksudnya dia fungsinya menolak segala macam bentuk konstitusi yang berlanggar, ya, yang bertentangan dengan konstitusi dasar. Dia bukan positif. Dia bukan menambah, dia tidak memiliki wewenang untuk menambah peraturan yang baru. Lah, sekarang dengan memunculkan peraturan yang mengizinkan bagi generasi di bawah usia 40 tahun menjadi capres atau cawapres, artinya ada penambahan yang dilakukan oleh MK, gitu. Well, kita secara akademik, secara metodologis tidak menolak batasan usia berapapun asal dia memiliki kemampuan, gitu. Kita tidak mempermasalahkan batas usia 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun is okay. Milenial mau jadi pemimpin is okay. Asal dia memiliki kapasitas, juga memiliki kapabilitas, gitu. Nah, yang dicurigai oleh publik, yang menjadi semacam kemarahan publik itu adalah proses konstitusi ini yang tidak benar, gitu. Ini kan seperti mencabik-cabik logika kita, gitu. Ya, seperti mengangkangi aturan hukum yang sudah ada menggunakan instrumen kekuasaan, dengan sendirinya akan menimbulkan kecurigaan di tengah-tengah publik. Ini merupakan upaya-upaya untuk melanggengkan politik dinasti.
Kira begitu, Bung Anggi. Baik, Bung Erwin juga pernah dilontarkan dalam salah satu wacana, yaitu Budi Ari yang juga posisinya sebagai relawan Jokowi melontarkan kalimat kalau kalah di Pilpres 2024 kita bisa masuk penjara semua. Apakah Jokowi berusaha keras untuk terus berperan di pusat kekuasaan? Apakah ini tidak ada pilihan demi keselamatan seluruh keluarga, Bung Erwin? Nah, tentunya itu juga lagi-lagi akan menambah kecurigaan publik. Apalagi itu dikatakan oleh Ketua Projo, yang dia sendiri menyatakan bahwa kalau tidak menang pada tahun 2024, maka kita semuanya di penjara. Bisa jadi orang yang menangkap ini merupakan sebuah ungkapan jujur bahwa selama ini negara dikelola dengan tidak benar. Bahwa memang terjadi main proyek di mana-mana. Memang keuangan negara diatur tidak sebagaimana mestinya, gitu. Sehingga kemudian negara itu, kekuasaan itu menjadi instrumen untuk main proyek. Orang akan menangkap hal itu secara semiotis, gitu. Ya, apalagi itu dikatakan oleh salah satu pilar utama tim sesnya Jokowi, yakni Budi Ari yang hari ini menjadi menteri, gitu. Nah, sehingga kemudian karena memang ada semacam kebusukan yang diendus oleh publik, gitu, maka berusaha untuk menyimpan serapat mungkin itu dengan berbagai macam cara, ya, menghalalkan segala cara dan bagaimana agar kemudian eh, penguasa selanjutnya ini tetap the president man, gitu, atau minimum wapresnya itu the president man. Syukur-syukur itu bukan hanya sebatas kader secara ideologis, kalau bisa kader juga secara biologis. Jadi secara biologis memang yang akan melanjutkan itu adalah orangnya presiden, tapi juga secara ideologis itu memiliki kesamaan konsep, kesamaan visi. Maka dengan begitu, sesuatu yang sudah dirancang selama ini itu bisa baik-baik saja ke depan. Tentu saja baik-baik menurut versi Budi Ari, yakni tidak dipenjara, tidak ditersangkakan, minimum tidak diaudit, tidak diperiksa. Dengan begitu, ini merupakan pesan secara implisit kepada seluruh masyarakat Indonesia. Presiden berikutnya itu harus sebaliknya, yakni harus dikutuk seberang dari pilihan-pilihan yang ada. Kalau misalnya hari ini ada tawaran presiden dari istana, maka masyarakat Indonesia harus mencari pimpinan yang jauh dari istana, kan begitu pada akhirnya. Pesan berikutnya adalah tugas pertama presiden berikutnya itu adalah mengaudit seluruh penyelenggaraan negara yang hari ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang tidak sedikit itu, apakah sudah digunakan secara semestinya, gitu. Maka pada saat itulah kemudian hukum harus ditegakkan menurut saya. Demikian, Bu. Baik, juga pasca revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 2019, KPK saat ini berada pada rumpun eksekutif sehingga dapat digunakan untuk merangkul kawan dan memukul lawan. Apakah Presiden Jokowi menggunakan KPK sebagai alat politik pemilu 2024, Bung Erwin? Masyarakat menginginkan KPK itu sebagai sapu yang membersihkan koruptor dari negeri ini. KPK sudah berdiri sudah 20 tahun ini, pasca era reformasi. 20 tahun lebih KPK itu ada di Indonesia. Tapi kalau kita memperhatikan korupsi di Indonesia, baik kualitas dan kuantitasnya itu bertambah. Kualitas korupsi semakin parah, kuantitasnya pun semakin merebak. Mulai dari pusat, bahkan hari ini korupsi itu sampai ke daerah, sampai ke desa. Dengan adanya dana desa, maka korupsi itu dilakukan oleh elit-elit yang ada di desa. Artinya keberadaan KPK di sini ini seperti sapu, tapi sapu kotor, gitu. Ya, bukan sapu yang membersihkan, tapi seperti sapu kotor yang pada akhirnya kotoran itu menjadi kemana-mana. Akhirnya koruptor kemana-mana. Kenapa? Karena KPK itu digunakan menjadi alat politik untuk menyanta lawan-lawan politik. Sedangkan ketika dia adalah kawan politik, sekalipun dia melakukan tindak kejahatan korupsi, maka aman-aman saja itu. Dari KPK ini tentunya merupakan satu bentuk tata kelola negara yang buruk. Sebab bagaimanapun ketika korupsi sudah semakin parah di satu negeri, maka kecil harapan negeri itu akan bisa menjadi sebuah negeri yang maju. Yang akan menjadi menanggung akibatnya adalah masyarakat. Gitu. Demikian, Bung.
Juga yang Anda katakan tadi, berarti apakah upaya pengkerdilan KPK sejalan dengan strategi lainnya yang dilakukan Jokowi, yaitu memanfaatkan kasus hukum sebagai alat tawar politik yang memaksa arah partai politik dalam pembentukan koalisi pemilihan presiden atau Pilpres 2024, dan apakah beberapa partai tidak bebas untuk menentukan arah strategi Pilpresnya karena mereka tersandra dengan kasus-kasus hukum yang membuat mereka jadi tawanan politik, Bung Irwin? Indikasi ke arah sana itu sangat terang sekali. Jadi menggunakan berbagai macam instrumen untuk kepentingan kekuasaan, mulai dari terbitnya Perpu Ormas, terus kemudian undang-undang tentang ITE. Itu kan semuanya mengkerangkeng atau berusaha untuk mematikan lawan politik. Gitu. Itu kan tidak sehat. Ya. Terus kemudian muncul undang-undang tentang MK, yang itu juga membuat MK itu seperti macan tidak memiliki taring, ya, di mana salah satu klausul yang paling penting di dalam undang-undang MK yang menyatakan bahwa setiap ada keputusan MK, maka wajib bagi presiden maupun DPR melaksanakan keputusan itu. Poin itu dihapus. Artinya sekarang MK ada nggak ngaruh. Presiden boleh menjalankan keputusan MK, boleh juga tidak. Kenapa? Karena tidak ada satupun pasal yang mengikat presiden untuk menjalankan keputusan dari MK. Berbahaya kan? Jadi suka-suka aja ini. Konstitusi sudah tidak ada. Yang ada adalah keinginan, nafsu, kekuasaan. Gitu yang terjadi. Nah, jadi memang apapun yang keluar pada akhirnya dalam rangka untuk melanggengkan kekuasaan. Indikasinya tadi, berbagai macam undang-undang yang dikeluarkan itu nyaris tidak bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat. Ya, betapa banyak proyek-proyek hari ini disebut dengan proyek-proyek strategis nasional, itu jumlahnya itu mencapai 200 proyek, tapi tidak berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga tidak berkorelasi dengan distribusi keadilan. Gitu. Nah, ini yang terjadi di kita. Artinya apa? Artinya memang seluruh produk undang-undang yang dikeluarkan itu pada akhirnya hanya milik orang secara eksklusif, orang-orang tertentu secara eksklusif yang ada di lingkaran kekuasaan. Jadi itu terkonfirmasi oleh realitas yang ada. Gitu. Demikian. Dan terakhir, Bung Erwin, apakah orkestrasi kekuasaan yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo dengan mengatur peta politik Pilpres 2024 bertujuan untuk mempertahankan proyek mercusuar, walaupun lagi-lagi di awal dikatakan akan cawe-cawe dan terakhir ketika putusan MK saya tidak cawe-cawe. Itu bagaimana, Bung Erwin? Iya, begitu yang kita lihat. Ada proyek yang hari ini itu kalau secara agregat diakumulasikan itu mencapai 4.000 triliun. Dari mana angkanya? Total 213 proyek strategis nasional itu. Mulai dari proyek IKN, proyek kereta cepat, proyek berbagai macam bandara yang ada di seluruh Indonesia, proyek-proyek jalan tol, gitu. Proyek pelabuhan dan segala macam. Itu kalau di total semuanya mulai dari awal sampai hari ini tahun 2023 ini ada 213 proyek, dan itu tingkat tercapaiannya itu sudah 90%, luar biasa. Nilainya itu 4.000 triliun, itu besar sekali. Tapi jika proyek atau investasi itu bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pendistribusian tingkat kesejahteraan dengan minimalisir jumlah ketimpangan kaya miskin, mestinya hari ini masyarakat Indonesia itu tingkat kemiskinannya itu sudah sangat kecil. Mestinya tingkat penganggurannya itu sudah sangat berkurang. Mestinya teknologi kita ini sudah meningkat kualitasnya. Tapi faktanya sama aja. Kalau kita membandingkan posisi Indonesia hari ini tahun 2023 dengan awal Pak Jokowi berkuasa tahun 2014, rasa-rasanya mana yang lebih baik? Nggak ada nilai yang signifikan. Tidak ada perbaikan peningkatan yang signifikan. Padahal jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mengoperasionalisasi program pemerintahan ini luar biasa besar gitu. Nggak berkorelasi antara anggaran dengan perbaikan kondisi kehidupan bermasyarakat gitu. Artinya apa? Ada memang di sini anggaran yang sedemikian besar itu menguap pada akhirnya, yang entah tidak tahu kemana anggaran sedemikian besar itu bermuara gitu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran pihak-pihak yang menjadi penyelenggara negara, sehingga kemudian dilakukan serangkaian upaya untuk menutup ini semua, ya, dengan berbagai macam upaya, ya, sehingga kemudian eh, bau-bau busuk atau aroma-aroma yang tidak sedap ini bisa ditutupi. Tapi bagaimanapun yang namanya menutup
aroma busuk itu pasti akan terindus, ya, pasti akan tercium. Orang-orang pasti akan menelusuri itu. Sejarah di kemudian hari itu akan menulis ya tentang segala macam hal-hal yang hari ini dilakukan dengan sangat buruk. Karena itu kemudian ini menjadi pesan ya kepada rezim lah ya, termasuk juga Pak Jokowi sebagai penguasa rezim di situ. Ini pesan bahwa ketika tata laksana negara tidak dilaksanakan dengan cara yang baik, maka ya sudahlah. Ya, jangan kemudian dilakukan upaya-upaya yang lain yang justru nanti akan membuatnya semakin parah. Sekarang kan masyarakat sudah sangat marah dengan keputusan MK, ya. Publik sudah sangat marah. Yang tadinya Kaisang itu menjadi semacam primadona oleh calon-calon presiden yang lain, sekarang terancam nggak laku, kan? Terutama ketika Ganjar sudah memproklamirkan wakilnya adalah Mahfuz MD, Pak Prabowo, apakah mau Pak Prabowo mengambil Kaisang? Saya kira juga tidak. Sehingga dengan sendirinya Kaisang menjadi tidak laku. Kalau begitu, Pak Jokowi tinggal dengan kesendiriannya di ujung kekuasaannya. Bisa-bisa nanti ujungnya ini berakhir tragis gitu. Ya berakhir su'ul khotimah jadinya. Kenapa? Karena kebanyakan cawe-cawe. Kebanyakan mencampuri urusan yang itu bukan urusan beliau. Tupoksi presiden ngapain? Laksanakan saja peningkatan kesejahteraan masyarakat, laksanakan ketertiban umum, kan gitu. Menjaga tumpah darah masyarakat, sehingga kemudian nggak ada masyarakat yang mati. Kelaparan misalnya, menjadi gelandangan di negeri orang, ya di Thailand, di Malaysia kan banyak itu warga negara Indonesia yang di sana itu homeless, ya. Sedangkan eh, peluang untuk bekerja di negeri sendiri justru diberikan kepada rakyat yang berasal dari negeri Cina. Ini harus diakhiri. Lakukan saja perbaikan dalam sisa kekuasaan beliau ke depan, tinggal beberapa bulan lagi. Secara efektif nanti akan berakhir pada bulan Oktober tahun 2024. Masih ada sekitar 11 bulan untuk memperbaiki ini. Ya sudah, lakukan saja tobat nasuha, ya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal yang buruk selama ini tinggal diperbaiki saja. Batalkan itu Undang-Undang Omnibus Law, ya, batalkan itu undang-undang YTE, batalkan itu undang-undang minerba yang menyerahkan kekayaan alam Indonesia kepada swasta asing, misalnya. Itu akan membuat keadaan menjadi baik dan akan membersihkan nama beliau gitu. Jangan mempertahankan keburukan yang ada, justru pada akhirnya akan membuat berakhir sangat tragis, ya, berakhir apa, suul khotimah gitu. Apakah itu yang diinginkan? Tentu tidak. Ya. Kira demikian, Bang. Baik, jazakallah Bung Erwin untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Jadi ayo mari-mari kita taubat di sisa pemerintahan yang ada. Jangan sampai lagi cawe-cawe urusan yang bukan urusannya, tapi waktunya ayo kita cawe-cawe yang urusannya tadi taubat, yang benar-benar taubat sebenar-benarnya gitu. Jangan sampai sekarang bilang taubat, besok taubat sambal gitu. Jazakallah sekali lagi Bung Erwin, mudah-mudahan Bung Erwin senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suhana diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.